Ya, buka dulu ya. Eh, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari hari ini kita akan pertemuan pemrosesan bahasa alami yang ke ini ya, 13. Nah, Bu Ayu akan menyampaikan materi di pertemuan 13. Nah, nanti ada dua pertemuan lagi ya untuk yang terakhir sebelum UTS dan nanti ada kelas pengganti dari saya juga. Seperti itu. Oke, baik, kita langsung saja. Bu Ayu, silahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena terlambat ya. Mungkin bisa kita mulai aja kelasnya. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, apakah ini share screen-nya terlihat? Oke, apakah suara saya terdengar jelas ya? Ini suara saya Jelas, Bu. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi kalau kemarin kan teman-teman mungkin udah belajar terkait apa namanya representasi dari sebuah kata. Jadi ada yang berbasis konteks ataupun yang tidak ya, ada yang independen gitu seperti itu. Nah sekarang kita coba masuk ke case-nya, terus kira-kira saya mungkin nanti akan coba jelaskan juga sedikit tentang metode yang digunakan itu seperti apa, walaupun sudah sempat saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah jadi kita masuk ke materi selanjutnya itu deep learning untuk text classification gitu ya. Jadi ini ada beberapa referensi, saya mungkin masih ngambil di slide beberapa slide yang sama mungkin nanti ada tambahan video lecture. Nah ini bisa teman-teman tonton ataupun bisa teman-teman lihat. Nah, jadi ini kita akan coba masuk ke materi text classification. Nah, text classification itu seperti apa? Waktu di pertemuan awal mungkin sudah ada teman-teman yang tahu atau mungkin bahkan teman-teman sudah mengerjakan atau mungkin sudah maksudnya sudah membuat gitu ya, sudah membuat text classification. Jadi text classification itu sebenarnya adalah kita mengkategori atau mengklasifikasikan sebuah teks atau dokumen. Yang mana kita nanti akan memberikan label atau kategori pada input teks ataupun dokumen secara otomatis. Nah, misalkan teks inputnya itu bisa berupa pesan pendek dan dokumen, ya. Atau misalkan user generate content versus formal sentence ataupun complete or not complete gitu ya, chat response. Nah ini contoh dari text input untuk text classification. Nah mungkin beberapa contoh dalam penerapan saya secara nyata, mungkin ada yang spam filtering. Jadi teman-teman bisa memberikan label atau memberikan kategori ataupun klasifikasi ya. Apakah itu email tersebut spam atau not spam, ataupun plagiarism detection. Jadi biasanya membandingkan dari serangkaian dokumen gitu ya dengan dokumen yang kita misalnya, terus nanti bisa dicek apakah dokumen tersebut plagiat atau tidak plagiat. Lalu ada sentimen analisis itu ada positif, negatif, ataupun netral. Nah ini label sentimen analisis juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah mungkin cukup positif negatif saja, atau mungkin sampai positif negatif dan netral. Nah, lalu ada dokumen clustering. Nah ini juga termasuk dalam bentuk text classification, di mana kita mengcluster dokumen berdasarkan mungkin tergantung teman-teman mau buat clusternya apa. Lalu essay scoring, itu labelnya nanti score. Nah, jadi general flow dari text classification itu pertama kita inputnya adalah sebuah dokumen nih, dokumen teks gitu ya, entah itu data SMS, entah itu mungkin data Twitter atau mungkin apa namanya email dan sebagainya. Nah, di sini kita lakukan preprocessing. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar tentang preprocessing. Nah, lalu yang kemarin yang kita sudah apa namanya kita dapat preprocessing kan kita melakukan token list. Jadi semua data teks itu jadi kumpulan token yang mana dari kumpulan token ini nanti kita ambil vector extraction-nya atau factorization. Jadi yang kita pelajarin kemarin ya, kita bisa teman-teman bisa membuat representasinya apakah mau pakai metode klasik
basic, misalkan tab PDF, bag of Word, atau misalkan mau pakai yang berbasis konteks, bisa pakai Glow, bisa pakai flash text, atau bisa pakai misalkan yang kemarin ya pakai arsitektur dan sebagainya. Nah, lalu dari sini kita akan dapat fitur nih, fitur dari setiap kata yang kita inputkan atau menjadi dokumen. Nah, baru nanti kita akan mencoba pakai classification. Nah, classification-nya itu menggunakan suatu model seperti itu, classification model, dan ini fitur extraction-nya bisa menggunakan external data resource. Jadi yang kemarin ya teman-teman mungkin udah belajar terkait return dan sebagainya. Baru nanti kita akan masuk ke class labelnya seperti apa. Nah, jadi mungkin saya sekedar reminder gitu ya. Teman-teman pasti udah belajar tentang ini. Terus ada tahapan yang namanya tadi pre-processing ya. Jadi dari input text seperti biasa, komputer tuh berbeda dengan kita. Komputer itu semuanya harus di-generate dalam bentuk angka. Jadi semuanya harus diubah gitu ya dalam sekumpulan angka. Nah, tahapan pertama untuk mengubah angka itu adalah pre-processing. Jadi kita mempreprocessing dokumen kita supaya jadi list of token. Nah, sebenarnya ada beberapa tahap untuk melakukan pre-processing. Yang pertama itu adalah tokenization. Jadi kita mengubah teks itu dijadikan sebuah token ya, dijadikan sebuah token untuk misalkan setiap kata seperti itu, atau misalkan setiap suku kata. Nah, itu tinggal teman-teman sesuaikan. Lalu di lemmatization, jadi kita mengambil lemma ya, bentuk dasar dari katanya tersebut. Jadi kita ini pasti teman-teman sudah melakukannya, mungkinnya lemmatization diubah jadi kata-kata di mungkin terutama untuk bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu kan banyak kata-kata yang menggunakan imbuhan dan sebagainya, kita ambil bentuk dasarnya. Lalu morphological analyzer, jadi ini ya, jadi kita ngambil kata dalam kita menganalisis kata hingga menjadi root word atau kata akarnya dan afiksnya, imbuhannya seperti itu. Lalu stemming, teman-teman bisa melakukan stemming, kita men-stem ya, memotong kata-kata tersebut. Terus lower case, yang pasti biasanya teman-teman kalau misalkan ada teks, kalau misalkan dia tidak teksnya itu tidak ada singkatan dan sebagainya, biasanya akan di lower case gitu ya. Karena kemarin kalau misalkan kita tokenize yang waktu pakai metode klasik ya, perbedaan satu kata aja itu bisa jadi satu token gitu. Nah, terkadang itu jadi biaya komputasi. Nah, makanya biasanya itu di lower case. Lalu ada stop word elimination. Nah, ini juga menghilangkan kata-kata stop word ya, atau kata hubung. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu misalkan di, at, dan sebagainya, yang gunanya itu untuk mengurangi komputasi sebenarnya. Seperti itu. Ada juga post tagger dan stop word elimination. Ya, ini bisa pakai post tagger. Terus misalkan kita filter berdasarkan tag-nya gitu ya, post tag-nya. Lalu ada spelling correction, ya ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan kita ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai spellingnya. Lalu ada word normalization, misalkan pakai akronim dan entity masking. Nah, apakah harus melakukan semua tahapan pre-process ini? Enggak. Jadi teman-teman bisa disesuaikan. Misalkan bisa aja ternyata teman-teman cuma mau pakai lemma sama lower case. Yang pasti tokenization pasti ya. Jadi yang ini pasti. Jadi bisa aja misalkan cuma mau pakai lemma ataupun mau lower case. Itu nggak apa-apa. Atau misalkan saya mau pakai regex nih misalnya di regex untuk ngilangin kalau data Twitter itu kan banyak ya. Banyak misalkan add atau mungkin banyak simbol-simbol. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi ini tahapan pre-processing, saya mereview gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan yang ini, fitur extraction gitu. Baru kita masuk ke classification model. Nah, ini mungkin di slide sebelumnya saya sempat jelaskan ya. Jadi, apakah sekarang kita harus melakukan semuanya dari scratch atau mungkin dari awal? Nah, itu kita bisa manfaatin yang kemarin, pre-train model. Jadi, ini pada tahap ini sudah ada tokenize, jadi sudah jadi dokumen yang sangat besar, itu ditokenisasi. Jadi sama, ditokenisasi untuk memecah-mecah gitu ya. Nah, terus di sini ada kita convert gitu ya. Kita convert jadi vocabulary ini itu kita convert jadi sekumpulan vektor. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan model yang sudah dilatih oleh orang lain gitu. Sehingga nanti kita cukup pakai pre-train modelnya.
Jadi untuk mengubah yang kemarin ya, kita bisa pakai, kalau misalkan kita pakai BER atau metode klasik seperti misalkan back of word ataupun TF-IDF, nah mungkin akan jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kemarin saya ceritakan. Nah, atau misalkan teman-teman mau pakai konteks konteks ataupun yang independen ya, independen terhadap konteks ataupun dependen terhadap konteks. Nah, teman-teman bisa pakai pre-trained model. Jadi model yang sudah dilatih sebelumnya untuk mendapatkan representasi dari sebuah kata. Yang mana nanti kan dari pre-trained model ini kita nanti sudah dapat nih, daripada melatih model kita dari awal kita sudah dapat. Nah, nanti tinggal kita tuning atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal sesuaikan untuk model classifier misalnya. Terus kita tinggal beri label gitu ya, true ataupun false seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai transfer learning ya, transfer learning kemarin. Jadi sudah ada orang yang melatih dengan sekumpulan data yang lebih besar. Lalu kita ambil nih model pre-trained modelnya, terus nanti kita sesuaikan nih, kita adaptation height-nya sesuaikan dengan apa tujuan kita, misalkan untuk klasifikasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini memudahkan ya, jadi memudahkan kalau misalkan kan kita kadang di kampus tuh terbatas ya, entah itu device, terbatas, entah itu data, dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan skema seperti ini. Nah, saya mungkin balik lagi ke review transformer gitu ya, karena model dasarnya sekarang itu adalah transformer. Teman-teman kalau ingin mempelajari transformer lebih ini bisa melihat di sini ya. Di sini ada di link ini teman-teman bisa lihat dari Harvard-nya sendiri bagaimana mereka menjelaskan transformer itu dengan sangat detail gitu. Tapi saya mungkin tidak akan sedetail yang itu. Kita coba bahas ini saja. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini perkembangannya itu sudah sampai di arsitekturnya itu transformer banyak digunakan ya, yang menjadi base. Jadi yang menjadi base algoritma ya, yang menjadi base algoritma dari metode untuk NLP sekarang itu adalah transformer. Nah kemarin karena transformer itu punya kelebihan masing-masing jika dibandingkan dengan RNN ataupun LSTM seperti itu. Nah, transformer itu adalah deep learning model yang mana dia mengadopsi ya. Jadi mengadopsi mekanisme dari self attention. Nah, terus gimana self attention ini dia memberikan bobot ya. Jadi memberikan bobot yang signifikan dari setiap bagian input data. Di mana dia itu bisa digunakan untuk natural language processing dan computer vision seperti itu. Jadi ini sudah jadi base-nya. Nah, jadi di transformer itu memakai bagian atau caranya bekerja itu dengan cara encoder dan decoder seperti itu. Jadi di dalam transformer itu ada dua cara ya. Jadi ada encoder dan decoder. Yang mana semua model ini sekarang itu menjadi foundation dari Jadi tidak semua model ini digunakan gitu ya. Jadi kan ada encoder dan decoder. Maka disesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan definisi encoder dan decoder. Jadi misalkan di BERT itu hanya menggunakan bagian encodernya saja. Sedangkan di GPT itu hanya menggunakan decodernya saja. Nah, karena kita fokus ke bagian text classification hari ini, jadi kita mungkin akan bahas lebih banyak tentang BERT ya. Jadi tentang BERT. Jadi karena BERT ini dipakai untuk memang model ini diciptakan untuk dikembangkan gitu ya. Dikembangkan untuk klasifikasi, question answering, summarization, dan name entity recognition. Seperti itu. Nah, kalau GPT, karena dia terkait translation dan generation, mungkin akan kita bahas di kemudian gitu ya, untuk GPT encoder. Oke, nah jadi ini kalau kita zoom, mungkin teman-teman akan lihat yang di papernya arsitekturnya rumit gitu ya gambarnya, tapi sebenarnya kalau dibuat sederhana dia seperti ini. Jadi ada suatu input ini masuk ke nanti encoder, terus nanti dari encoder ini dihasilkanlah sebuah fitur, teman-teman. Tadi fitur ya, bisa karena dia sudah transformer biasanya berdasarkan konteks gitu ya. Terus nanti dari fitur ini, lalu hasil dari angka-angka dan sebagainya itu masuk ke decoder lalu
output seperti itu. Nah, dalam transformer itu nanti kalau di papernya itu adalah NX gitu ya, notasinya NX. Nah, N ini apa? N ini menentukan berapa banyak lapisan encoder yang digunakan. Jadi encodernya itu kalau di paper aslinya itu ada 6. Itu ada 6 lapisan encoder, lalu ada 6 juga lapisan decoder seperti itu. Yang mana nanti di encoder ini yang tadi karena dia pakai ini kan self attention mechanism nih. Nah ini. Jadi dia pakai self attention mechanism. Nah, di bagian lapisan encoder inilah nanti yang dia akan memberikan bobot lebih ya, memberikan perhatian lebih pada konteks kata tertentu. Nah, itu berdasarkan kata sebelumnya dan kata selanjutnya. Nah, jadi di sini nih proses teman-teman pemahaman dari konteks suatu kata seperti itu. Nah, di sini ya, jadi encoder block itu menggunakan self attention mechanism untuk memperkaya token embedding vektornya. Jadi kalau misalkan kalau pakai data kita cuma memberikan embedding vektor tanpa pakai konteks. Nah, kalau di sini karena di bagian encoder ini dia memberikan makna selanjutnya berdasarkan kata sebelumnya dan selanjutnya, terus nanti dia memberikan attention lebih berupa bobot lebih, dan nanti kita bisa dapat contextual information dari seluruh kalimatnya. Seperti itu. Nah, dalam tahap encoding, transformer itu menggunakan belajar word embedding untuk mengkonvert N kata, jadi sejumlah N kata dalam sebuah dokumen menjadi N kali 512 dimensi word embedding. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar neural network, kan biasanya kan di lapisan terakhir ya, sebelum masuk ke lapisan classifier gitu ya, atau sebelum masuk ke lapisan terakhir ya, lapisan untuk yang klasifikasi, kan nanti ada lapisan, misalnya kayak analikan biar ini, bahkan ini ada input ya, ini input. Terus misalkan di sini ada hidden-nya. Input, terus di sini nanti, gini aja. Ini input, ini hidden layer, ini outputnya ya kan biasanya seperti ini. Nah biasanya kan di output terakhir hidden layer, kalau misalkan teman-teman pakai neural network sederhana, sebelum masuk ke lapisan klasifikasi, nah itu yang jadi embeddings-nya. Kalau di neural network yang jadi embeddings-nya. Cuman kalau di sini karena dia pakai arsitekturnya sudah berbasis encoder, nanti yang bagian state H-nya seperti itu. Kalau diimplementasikan, kalau teman-teman coba baca yang tadi ya, yang di referensi yang saya share di awal. Jadi itu yang dijadikan N512 512 faktor embedding atau word embeddingnya seperti itu. Jadi setiap kata nanti akan direpresentasikan dalam jadi 512 gitu. 512 embeddings. Jadi 1 dikali 512. Seperti itu. Nah, terus nanti kalau misalkan tergantung berapa jumlah banyak katanya. Nah, ini yang kemarin juga, jadi awalnya dari attention all unit, terus lanjut ke atau perkembangan yang menjadi dasar jadi penggunaan dari BERT. Gitu. Makanya waktu di BERT Mountain, teman-teman belajar transformer, terus nanti langsung ke BERT. Nah, sebenarnya arsitektur dasarnya itu RNN dulu, karena RNN punya kekurangan ke LSTM kita pakai bidireksional, terus ada encoder, baru ada attention, seperti itu. Yang kemarin juga sempat saya jelaskan, LSTM itu, attention itu adalah LSTM plus attention. Transformer itu adalah LSTM plus attention sebenarnya. Oke. Nah, ini kita terkait dengan ini ya, terkait pengembangan untuk text classification. Jadi kita bisa pakai caranya itu adalah pre-training atau fine-tuning paradigm. Jadi daripada kita melatih from scratch, jadi misalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita bisa menggunakan pre-training. Pre-training itu bisa jadi kita bisa pakai pre-training dulu. Misalkan teman-teman mau membuat pre-training can improve, bahkan teman-teman mem-pre-train dulu, terus nanti entah itu pakai arsitekturnya misalkan transformer, LSTM dan sebagainya untuk mendapatkan language modeling gitu. Nah, ini kan sudah dapat nih misalkan representasi vektornya nih misalnya atau language modelingnya gitu. Nah, terus teman-teman nanti fine tuning. Nah, terus fine tuning ini tinggal disesuaikan dengan task-nya seperti apa
Misalkan mau untuk labeling atau misalkan mau generation dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita bisa memangkas tahapan pre-train ini dengan tadi kita pakai prinsip transfer learning gitu ya. Kita pakai orang-orang yang sudah melatih gitu ya, yang melatih model itu dengan kumpulan data yang sangat besar. Karena kan salah satu mungkin drawbacks ya selalu saya bilang. Drawbacks dari deep learning itu kan kita harus melatih modelnya dengan data yang cukup besar gitu ya. Sedangkan untuk data yang cukup besar mungkin kalau kita sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai orang yang cuma mau belajar, mungkin ada keterbatasan terkait device atau mungkin collecting datanya atau mungkin varian dari datanya dan sebagainya. Nah, makanya untuk tahapan pre-train ini kita bisa menggunakan orang-orang yang sudah melatih ya atau benchmark yang sudah digunakan. Sehingga nanti kita bisa hanya melakukan tahapan yang kedua yaitu fine tune disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini gambaran arsitektur BERT. Jadi bagaimana cara BERT itu bekerja seperti ini ya teman-teman. Jadi inputnya itu adalah sekumpulan dari dokumen, yang mana dari dokumen ini nanti masuk ke jadi token embeddings. Lalu token embeddings ini ada yang namanya positional text kalau tidak salah namanya ya. Jadi di sini nanti dapat segmen embeddings dan position embeddings. Jadi dia tidak hanya token embedding, tapi juga segmennya dan positionnya seperti apa. Nah ini nanti masuk hasil dari ini masuk ke BERT gitu ya, masuk ke BERT. Terus nanti tinggal disesuaikan apakah untuk mark sentence-nya dari unlabeled data atau misalkan mau text generation atau text classification dan sebagainya. Oke. Nah, itu sekilas mungkinnya tentang perkembangan text classification atau mungkin metode deep learning itu sudah seperti apa. Nah, saya mungkin akan coba menjelaskan tools ya. Jadi mungkin bukan tools ya saya bilang, library gitu ya. Library ataupun tools boleh disebutnya untuk bagaimana kita tadi ya menggunakan tanpa harus mentrain ya, mentrain dari awal kita bisa pakai yang sudah di train sama orang-orang gitu ya. Nah, ya ini, jadi transformer perkembangannya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, kebanyakan arsitektur yang mungkin dari tahun 2018 ya, dari tahun 2018 dari GPT, terus ditemukannya BERT, sampai sekarang itu arsitektur dasarnya itu adalah BERT gitu ya. Arsitektur dasar itu adalah transformer model. Yang mana mungkin sekarang lebih banyak dikembangkan yaitu pakai BERT seperti itu. Nah ini ya, jadi transformer model mention GPT, BERT, BART, T5 dan sebagainya itu di training sebagai sebuah language model. Jadi sebuah language model yang seperti kemarin. Jadi maksudnya mereka itu sudah dilatih dengan kumpulan data teks yang sangat besar dengan cara self-supervised. Jadi self-supervised itu seperti apa? Karena model ini dilatih dengan data yang sangat besar, bedanya dengan ini ya, beda dengan yang kita harus melabel dan sebagainya, mereka jadi mempelajari sendiri gitu ya, mempelajari sendiri bagaimana suatu bahasa atau mungkin suatu kata gitu ya, itu terbentuk karena sudah dilatih dengan data yang sangat besar seperti itu. Nah mungkin teman-teman kemarin juga di pertemuan sebelumnya itu sudah sempat saya tampilin mungkin ya beberapa perkembangannya, terus beberapa parameternya itu sampai 8 million dan sampai yang ada ratusan million gitu ya untuk parameternya. Bahkan yang terbaru itu kalau tidak salah model-model yang terbaru itu sudah lebih besar lagi. Nah, sebenarnya salah satu alasan kenapa kita lebih baik ya, bukan tidak boleh ya, kalau teman-teman mau ngelatih from scratch itu sangat baik gitu ya. Bukannya tidak boleh, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan, kadang training model itu salah satu constraint-nya adalah data. Nah, untuk melatih sebuah data yang sangat besar, kita kan untuk melatih sebuah model yang baik itu kan kita harus punya data yang sangat besar. Data yang sangat besar gitu ya, sangat besar. Nah, data yang sangat besar ini saat kita melatihnya itu kadang sangat costly atau cost itu sangat tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya kita bukan yang misalnya mau membuat sebuah benchmark atau misalkan kita bukan atau misalnya untuk lingkungan kampus gitu ya. Nah kita bisa kenapa? Karena itu ya, karena costly dari segi time dan computer research. Nah di sini ada beberapa environmental impact. Jadi ini yang mungkin
sekarang isunya juga sedang dibahas gitu ya, apalagi di dunia yang dunia yang membutuhkan komputasi yang cukup besar untuk mentraining gitu ya. Contohnya misalkan ini ya, jadi ini CO2 emission dari human activity plus dari kita melatih sebuah model, sebuah language model training itu. Jadi jauh sekali ya, ini kita manusia itu setahun gitu ya, menghabiskan atau memproduksi CO2 emissionnya cuma sekitar di angka 5.000. Sementara kita mau mentraining ya, mentraining mentraining sebuah model itu sampai segini angkanya. Nah, jadi ini salah satu mungkin drawbacks atau mungkin salah satu kelemahan dari kalau kita ingin melatih model dari scratch gitu ya. Nah, ini prinsip dari transfer learning, ya kita bisa pakai transfer learning. Nah, ini toolsnya. Jadi kita model yang sudah dilatih, kita pakai ininya untuk kita sesuaikan dengan target task kita. Nah, salah satu tools ya, mungkin tools yang sering digunakan atau yang banyak gitu ya, yang banyak digunakan karena yaitu Hugging Face atau library ya Hugging Face. Jadi Hugging Face itu adalah sebuah perusahaan yang mendevelop machine learning tools yang open source, jadi open source teman-teman untuk developer dan researchers. Nah, ini dia itu sangat ini ya terkenal dengan awalnya itu dari transformer library-nya. Karena kita bisa pakai model-model transformer itu dengan mudah. Seperti itu. Yang jadi, karena teman-teman tadi udah dijelasin ya, jadi goal standarnya NLP sekarang itu adalah pakai transformer arsitekturnya. Nah, platform ini juga memungkinkan usernya untuk mempublish atau men-share machine learning modelnya dan datasetnya. Nah, ini. Jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi nama ininya Hugging Face. Saya sempat ambil beberapa PowerPoint-nya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat tampilan layout-nya seperti ini. Nah, di sini biasanya teman-teman harus login dulu. Tenang aja, ini free. Jadi ya kecuali kalau misalnya teman-teman mungkin mau pakai beberapa fitur yang tidak disediakan. Tapi kalau untuk belajar atau mungkin untuk mengembangkan sistem yang sederhana, ini sudah cukup. Gitu. Jadi di sini dia share model-model yang dilatih dengan data-data yang besar itu di-share juga, termasuk mungkin GPT dan sebagainya. Lalu di sini dataset juga dipublish, ada beberapa mungkin dipublish ada yang tidak. Yang saya tahu itu yang model itu banyak perusahaan-perusahaan besar publish modelnya, tapi jarang juga yang publish datasetnya. Seperti itu. Nah, ini tampilan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka, di sini kita bisa lihat ya model-model misalkan di sini dari IDC, ada dari Lightstick dan sebagainya. Nah, di sini ada teman-teman bisa pilih gitu ya, sesuaikan task-nya mau seperti apa. Jadi di sini ada task, ada libraries, ada dataset, language dan lisensi dan sebagainya. Nah, di sini tinggal dipilih task-nya. Jadi bisa untuk multimodal, computer vision, sebenarnya ada banyak task yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk di NLP, nanti tampilan task-nya seperti ini. Jadi ada untuk text classification, token classification, table question answering, misalnya terus ada zero shot, misalnya terus dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa teman-teman bisa pakai Hugging Face ini. Nah, ini mungkin contoh tampilannya ya. Jadi ini saya ambil dari langsung. Jadi karena kita sebenarnya kita hanya menggunakan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau misalnya buat sistem yang ada sentimen analisisnya misalnya, apakah harus melatih modelnya dari dasar? Ya boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma perlu sentimen analisisnya aja, misalnya mau buat satu aplikasi, misalnya saya perlu nih sentimen analisisnya, seperti itu. Nah, karena Hugging Face ini tadi ya, Hugging Face ini menyediakan banyak model-model yang sudah dilatih sebelumnya, nah kita bisa pakai interface-nya dengan mudah, seperti itu. Jadi kita cukup pakai from transformer, import pipeline, ini dari dokumentasinya, teman-teman tinggal pilih pipeline-nya mau apa, misalkan sentiment analysis, terus nanti tinggal panggil. Kita masukin misalkan dokumennya kata-kata ini, I have been waiting for Hugging Face for my whole life. Terus nanti akan keluar nih, labelnya apa, positif, terus skornya berapa, gitu. Ini maksudnya skor ini adalah skor seberapa positif ya. Tuh. Lalu misalkan kita bisa juga misalkan banyak teks gitu ya, pakai several sentence. I have been waiting for bla bla bla. Terus nanti di teks keduanya, dokumen keduanya ini, nanti kita bisa dapat labelnya. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan hasil dari label ini mau seperti apa.
Nah, jadi itu salah satu keunggulan dari Hugging Face ya. Bisa pakai Hugging Face. Oke. Nah, kalau misalkan Hugging Face itu kebanyakan dipakai itu dalam bahasa Inggris, jadi kalau misalnya teman-teman lihat benchmark yang ada atau model-model yang training di sini, itu kebanyakan pakai bahasa Inggris di trainingnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini Indonesia juga buat gitu ya, ada yang namanya Indo LM. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Indo LM ini salah satu model yang sudah dilatih dengan bahasa Indonesia. Karena mungkin ada ini ya, kalau kita misalkan pakai language kan transformer ini kan dilatih untuk language model. Nah, mungkin language model untuk bahasa Inggris dan language model untuk bahasa Indonesia berbeda gitu. Jadi untungnya ada banyak para peneliti ya yang kerjasama dengan sebagainya itu melatih model untuk benchmark Indonesia, yaitu Indo LM. Seperti itu. Nah, jadi sama di Indo LM sini mereka sudah melakukan yang namanya tokenizer, terus mereka sudah melakukan model sampai ke post processing yang disesuaikan. Jadi ada raw text-nya nanti kita input jadi sebuah tokenizer seperti ini. Terus nanti dari tokenizer itu dilatih gitu ya, dilatih modelnya, terus nanti jadi sebuah logic, tinggal disesuaikan apakah mau bentuknya prediction-nya itu misalkan sentiment analysis dan sebagainya. Nah, ini arrow flow juga dari Indo LM. Nah, ini teman-teman, jadi Indo LM ini adalah source bentuk bahasa Indonesia. Ini ya, Comprehensive Indonesian NLP Dataset and Composite Broad Range Morphic Synthetic dan sebagainya. Nah, di Indo LM ini ada beberapa task yang bisa dilakukan gitu ya. Ada morpho syntax and sequence labeling, ada post tagging, ada name entity, dependency parsing dan semantik ya. Di sini sudah ada semanticsnya, semantic analysis dan summarization. Lalu ada discourse coherence task, next tweet prediction dan tweet ordering. Nah, ini teman-teman bisa buka-buka. Di sini udah ada benchmarknya, datasetnya, contohnya, dan sebagainya. Nah, di sini, jadi ini tampilannya. Jadi, Indo LM ini dia punya ini ya, dia publish gitu ya. Dia publish modelnya. Indo Benchmark ini dia publishnya di Hugging Face. Jadi teman-teman bisa lihat di sini misalkan Indo Benchmark untuk modelnya apa nih? Indobar atau Indo GPT atau Indobird gitu, atau misalkan Indobird Lite. Terus misalkan di sini ada Indobird Base P2. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan atau lihat misalkan datanya yang terbaru. Atau misalkan saya mau buat text generation, oh ya sudah berarti pakai model yang GPT. Atau misalkan kita bahas yang hari ini mau buat text classification, kita pakai misalkan Indobird. Nah, ini sudah dipublish di Hugging Face. Teman-teman bisa cari Indo Benchmark. Oh. Ini saya sudah sampai tampilkan juga ya linknya dan tutorial cara menggunakannya. Oke. Nah, mungkin kita akan coba hands-on ya. Hands-on. Ini sini. Oke, sebelum hands-on mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Terkait materinya, saya coba hands-on untuk text classification ya, sama mungkin cara penggunaan dari ini. Saya coba PowerPoint dulu. Sembilan. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau didiskusikan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Mhm. Kalau tadi kan Ibu bilang kalau untuk transformer yang kayak Hugging Face, Indolem itu kan berkesesuaian dengan bahasanya masing-masing. Ke Indolem itu pakai Inggris, Indolem itu pakai bahasa Indonesia, sedang Hugging Face dengan bahasa Inggris. Kemudian kalau sekiranya ada teks yang
misalkan ya mengandung kata-kata slang, yang mana kata-kata slangnya ini mencampur bahasa, kayak misal dalam bahasa Indonesia itu kecampur bahasa Inggris teksnya, Bu. Itu apakah Hmm. diperlukan model transformer yang khusus lagi atau enggak ya? Oke, kalau misalkan ini ya kita misalnya punya kan kalau nggak salah IndoLM itu dilatih pakai data, saya lupa data buku atau data dokumen Wikipedia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh saya punya data teks baru nih yang mengandung bahasa slang. Nah teman-teman bisa fine tuning. Jadi tidak usah harus di training dari awal lagi, bisa di fine tuning aja modelnya. Misalkan menggunakan dataset yang teman-teman pakai, terus nanti dari situ tinggal ya seperti melakukan metode fine tuning ya. Jadi data yang sudah itu apa namanya kita misalkan kita pakai bagian headnya biasanya, terus nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi tidak mesti harus dari awal lagi, atau misalnya mau, oh Bu saya misalkan ternyata data saya, anggaplah misalkan sentimennya mau pakai bahasa daerah gitu misalnya ya. Oh kalau misalkan sentimennya mau pakai bahasa daerah, mungkin language modelnya akan beda lagi ya bentuknya. Nah itu kalau misalkan apa namanya teman-teman boleh misalnya apakah disesuaikan, apakah pakai bahasa Indonesia dulu, atau misalnya nanti pas dilihat ternyata fine tuning hasilnya jelek, ya teman-teman bisa pakai di training from scratch. Gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya tambahan bahasa slang dan sebagainya, karena bahasa slang kan tidak apa ya, tidak mengubah struktur dari language modelnya ya terkadang, tapi hanya mengubah mungkin makna kata dan secara konteksnya itu bisa dipakai fine tuning sih sebenarnya. Seperti itu sih. Tadi siapa yang bertanya ya tadi? Saya nggak lihat. Nama Fatir. Oh ya, Fatir ya. Oke, saya izin sebentar ya mau cek laptop sebentar habis Fatir. Saya izin share screen dulu. Oke, ini apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya, saya coba. Nah, saya mungkin akan coba. Ini saya mohon maaf ya, ini tidak saya running. Semoga outputnya masih ada. Karena lumayan ini, collab-nya sudah dibatasin. Jadi takutnya ini. Oke, nah jadi di sini kalau teman-teman pakai misalnya ini ya, library, ini saya contohkan tadi yang mungkin sempat saya tampilkan di slide-nya. Jadi pertama teman-teman kalau misalnya mau pakai apa namanya model yang sudah dilatih atau model di Hugging Face, jadi tampilan Hugging Face itu seperti ini. Nah ini yang Indo benchmark-nya. Jadi teman-teman bisa awalnya seperti ini nanti tampilannya. Nah ini huggingface.co. Nah ini di sini ada banyak ya, ada banyak model-model. Bisa teman-teman explore dulu sendiri ini. Teman-teman bisa juga buat portofolio kalau misalnya yang suka ini ya Bu, saya punya dataset, saya training, misalnya fine tuning sendiri model saya atau training sendiri model saya, boleh dipublish di sini teman-teman. Boleh teman-teman publish misalnya di Hugging Face-nya, terus modelnya tinggal sesuaikan, nah seperti itu. Data misalkan Bu saya punya dataset, saya ngumpulin dataset misalnya sendiri, boleh nggak saya publish? Boleh, bisa teman-teman publish di sini datasetnya, tinggal nanti disesuaikan saja seperti itu. Atau misalkan Bu saya sudah training dari scratch nih, misalnya model untuk apa, nah boleh dipublish di model. Nah ini contohnya ya di model. Nah ini tampilannya ada banyak model yang sudah dilatih, mungkin ini yang baru gitu ya. Ini biasanya yang awal-awal ini dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu ya, atau mungkin data-datanya sudah jadi, misalkan dari Microsoft, atau mungkin dari Nvidia, dan sebagainya. Nah, terus di sini bagian taksnya. Nah, di sini, jadi sebenarnya Hugging Face ini tidak terbatas untuk model ini ya, tidak terbatas untuk NLP saja sebenarnya, tapi rata-rata ini banyak digunakan untuk NLP, banyak yang publish ke sini.
Nah, ini bisa teman-teman mau computer vision dan sebagainya bisa di sini bisa dilihat. Nah, terus di sini yang untuk natural language bisa di sini, bisa dipilih kebutuhannya misalkan kita mau text classification. Kita klik aja, nanti akan ada nih model-model yang pakai text classification. Nah, cuman memang kebanyakan model di sini detailnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, misalnya kita lihat yang ini ya, misalnya yang paling baru ini. Nah, ini dia akan jelaskan deskripsi ya, gitu ya, deskripsinya seperti apa, model ini pakai base-nya apa, Roberta misalnya ya, salah satu model BERT juga, namanya Roberta, terus di trainingnya pakai apa nih, pakai 124 million tweets. Nah, ini biasanya datanya sudah sangat besar ya, kalau di sini rata-rata datanya sudah besar sekali gitu, sudah sangat jutaan gitu datanya. Nah, ini misalkan dijelasin, nah ini penjelasan datanya. Nah, terus nanti cara makainya seperti ini. Jadi sebenarnya simple ya cara makainya. Jadi from transformer, seperti tadi pipeline, sentiment, terus panggil modelnya itu apa. Seperti itu. Ini pipeline cara makainya. Terus kalau misalkan mau dipakai teman-teman untuk full classification example-nya, nah itu bisa di sini. Nah, cuman nanti kita akan, kalau misalkan di collab, kita perlu ini nih, model. Jadi model kita perlu panggil nih, modelnya apa. Kalau di sini biasanya tuh bisa teman-teman lihat di sini nih namanya. Atau misalnya bisa juga di sini kan misalkan CFLD NLP Twitter, nah ini modelnya bisa dipanggil kayak gitu. Nah di sini kalau sudah dipakai, nah tinggal disesuaikan. Nah di sini banyak contoh-contohnya, banyak referensi papernya juga. Kalau misalkan teman-teman tertarik mau ini, di sini juga ada ininya ya. Bisa ada beberapa model yang memberikan inference API-nya. Nah ini kita bisa coba dan sebagainya. Nah, ini kita balik lagi ke Indo Batch. Nah, ini yang untuk bahasa Indonesia, teman-teman bisa kalau misalkan mau buka GitHub-nya, dia melampirkan gitu ya. Di GitHub-nya itu ini, Indo Benchmark ini, ada tutorialnya juga di sini teman-teman. Ada tutorial cara menggunakannya seperti apa. Ini linknya sudah saya lampirkan juga. Nah, di sini mempublish gitu ya. Publish benchmark yang sudah dilatih gitu. Nah, ini misalkan Indo benchmark untuk BERT gitu ya. Atau misalkan kita pakai yang BERT ya, karena kita pakai BERT, misalnya ini. BERT ini pakai untuk apa, disesuaikan ya, dibaca dulu, misalkan ini ternyata untuk masking language dan sentence NSP. Nah, ini udah ada parameternya berapa, terus ini ada training datanya tuh sebanyak apa, jadi pakai Indo 4B, misalnya. Terus panggilnya, kita manggil, karena kita perlu manggil nama modelnya, nama manggilnya itu seperti ini. Nah, sebenarnya ada Indo Benchmark, ada Indo BERT, ada yang benar-benar khusus Indo LM. Nih, teman-teman. Jadi ada dua. Sebenarnya ini apa namanya yang buat sama gitu ya. Tapi ada yang membuatnya jadi Indo BERT ini untuk model ini. Ada yang di Indo BERT, ada yang Indo LM. Gitu. Cuman anaknya di Indo LM ini dia ada datasetnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan butuh. Saya mau lihat datasetnya aja. Nah, ini bisa di sini. Sebenarnya di GitHub-nya juga mereka ada beberapa yang mempublish datanya. Oke. Nah, ini kita balik lagi kalau misalkan kita pakai yang, anggaplah kita pakai model yang bahasa Inggris gitu ya. Misalkan mau men-training pakai bahasa Inggris. Nah, ini kita harus install dulu. Pip install dataset, evaluate, dan transformer. Nah, ini dari library-nya. Terus setelah kita install, baru kita tinggal pakai from transformer, import pipeline, terus dan sebagainya. Seperti itu. Baru nanti kita bisa ini proses download dulu nih model tokenizer-nya, vocab tab-nya dan sebagainya. Baru nanti dia memprediksi label positif. Misalkan ini tadi ya, kalau misalkan kita banyak bisa sekali banyak itu dokumennya, misalkan ini ada dua teks gitu ya, atau dua kalimat, itu ini bisa langsung memprediksi skor positif dan negatif. Nah, saya tuh belum ketemu ya sebenarnya ada cara teman-teman kalau misalkan saya mau labelnya misalkan nggak positif negatif, misalkan mau labelnya berdasarkan kebutuhan, misalkan apakah education, politik, dan bisnis, kita sebenarnya bisa pakai zero shot classification. Ini belum sempat saya jelasin ya tadi di slide. Jadi zero shot classification ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar arsitektur view short. View short nanti ada salah satu perkembangan selanjutnya itu adalah zero shot ini. Jadi dia model ini hanya belajar dari sekumpulan data kecil nanti untuk membuat label. Nah, cuman saya belum ketemu yang untuk bahasa Indonesianya.
saya mungkin keterbatasan pengetahuan saya juga ya. Saya belum ketemu benchmark atau apa namanya untuk bahasa Indonesianya. Karena kalau lihat yang di Indobird dan IndoLM ini apa namanya dia masih datanya itu labelingnya positif dan negatif seperti itu. Nah saya belum ketemu yang benchmark untuk zero shot classification untuk bahasa Indonesia. Nah tapi sebenarnya teman-teman untuk labeling itu bisa kita pakai kalau di bahasa Inggris dia sudah menyediakan gitu ya zero shot classification ini. Nah zero shot itu apa teman-teman bisa cek di yang bagian Hugging Face itu bagian zero shot classification. Nah ini nih. Ini udah banyak sekali ya. Cuman saya belum ketemu yang bahasa Indonesianya. Ya mungkin mungkin sudah ada tapi mungkin saya yang tidak belum ketemu gitu. Nah, jadi kalau di Zero Shot ini kita bisa mengubah labelnya. Misalkan konten kandidat labelnya education, politik dan bisnis. Terus misalkan kita punya teks this is a course about the transformation library. Nanti dia akan lihat nih kira-kira labelnya ini lebih ke arah mana. Nah, di sini bisa dilihat dia ke education. Cuman kan untuk memberikan suatu label kata ini kan kita harus melatih dulu ya model kita gitu ya. Melatih dulu model kita berdasarkan label yang ini nih, konteks dan sebagainya. Oke, ini kalau kita pakai bahasa Inggris karena rata-rata benchmark itu dilatih pakai bahasa Inggris. Nah, terus gimana kalau kita misalkan mau pakai Indobird tadi ya atau Indo LM gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ya ini kebetulan saya nggak landingin transformer ini bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti mau coba lokal mungkin ada kendala. Kalau di dokumentasinya itu dia pakai transformernya versi yang ini. Tapi kemarin saya coba gitu ya pakai yang terbaru nggak masalah gitu. Nggak yang saya pip install. Nah jadi di sini sama kita panggil gitu ya karena transformernya sudah diinstal di atas tadi. Jadi kita pakai transformer, terus kita input auto tokenizer, auto model sequence classification, dan pipeline. Nah, di sini kita perlu tokenize ya. Jadi proses tokenizernya kita panggil saja yang sudah dilatih gitu ya, IndoLM, Indobird. Karena tadi kalau kita lihat di dokumentasi, sebentar, di dokumentasi slide-nya Indobird atau IndoLM, ini mereka sudah menyediakan ini ya, menyediakan beberapa fitur gitu ya. Ini kalau teman-teman mau lihat cara penggunaannya seperti ini. Auto tokenizer, boleh pakai auto model atau pakai yang cara yang seperti ini tadi. Auto model for sequence classification. Teman-teman boleh pakai auto model. Kalau auto model itu lebih general, model yang download. Nah, kalau ini saya langsung auto model for sequence classification. Ini nama model yang kita panggilin dari Hugging Face-nya. Nah, ini sudah yang download gitu ya. Ini tokenizernya, vocab, dan sebagainya sudah di-download di sini. Nah, terus di sini kita misalkan labelnya. Jadi, label di Indobird itu ada 3. Sebentar, saya lihat. Ada di ininya ya, ada di cara tutorialnya. Jadi labelnya itu ada 3. Jadi ada negatif, neutral, dan positif. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal panggil pipeline-nya, sentimen analisisnya. Misalkan pipeline-nya adalah sentimen analisis, model yang di atas ini, tokenize-nya kita ambil tokenize juga dari Indobird gitu ya, atau IndoLM. Nah, terus di sini saya punya teks, Budi pergi ke Pondok Indah Mall membeli cakwe. Nah, ini tinggal kita apa namanya beri apa outputnya gitu ya, mau lihat sentimennya seperti apa. Nah, di sini ternyata sentimennya negatif. Nah, ada beberapa ini ya, ada beberapa yang mungkin menghasilkan yang nggak sesuai gitu dengan kata-katanya. Nah, makanya ini mungkin perlu di fine tuning tadi. Tapi intinya kita sudah dapat ininya, tokenize-nya sama model model yang sudah dilatih dengan data yang besarnya. Konteks word-nya sudah dapat gitu. Nah, atau misalnya di sini ada kata-katanya seperti ini, terus nanti dia dapat labelnya itu apa negatif. Atau misalnya kadang ini ya, kadang kan kita tuh kalau misalkan mau buat sistem sentimen analisis itu kan yang paling males tuh labeling gitu ya. Soalnya teman-teman mau ini sebenarnya apa ya? Kalau misalnya saya misalkan mau pakai metode lain tapi males melabelingnya, biasanya saya pakai ini untuk buat labelnya. Jadi nanti biasanya tinggal apa namanya dari hasil yang ini saya buat predik labelnya seperti
seperti apa. Nah, nanti tinggal ini, saya misalkan mau ganti metodenya mau pakai apa misalnya. Jadi tidak labeling manual. Nah, itu bisa juga sih kadang kalau misalnya, walaupun sebenarnya itu uh, kebalikan gitu ya. Jadi udah ngelatih model yang di fine tuning, udah ngelatih model yang bagus untuk membuat data labeling. Karena kadang kalau ya sebenarnya ada beberapa libraries juga yang bisa untuk labeling. Yang saya tuh baru ketemunya sih untuk bahasa Indonesia itu saya lupa lagi namanya apa. Nah itu ada sebenarnya bisa teman-teman pakai. Tapi kadang karena ini udah modelnya dipakai data yang cukup besar dan kalau misalkan uh, males pakai labelingnya, saya biasanya pakai kayak gini. Jadi dia sudah nanti tinggal misalnya mau untuk metode apa gitu ya. Atau misalkan mau metode klasik teman-teman tapi males buat labeling datanya, ya udah tinggal seperti ini. Atau mungkin teman-teman punya cara yang lain juga silakan. Nah ini contoh cara makainya. Nah sekarang misalnya teman-teman mau coba apa namanya melatih model ini pakai dataset sendiri, bisa seperti ini. Jadi ini caranya sama, kita install dulu transformernya. Nah di sini ya ini libraries yang dibutuhkan. Nah di sini misalkan saya punya dataset gitu ya. Saya punya dataset ini. Kebetulan ini datasetnya saya juga lihat referensinya dari ini ya, dari apa namanya dari GitHub yang ini. Nah terus datasetnya kita ekstrak. Jadi ini sentiment analysis data dari Twitter, diambil dari Twitter. Datanya berlabelnya seperti ini. Jadi kita ambil data yang sudah berlabel saja teman-teman. Nah terus dari data yang berlabel ini kita lihat di sini labelnya ada 3, 0, 1, dan 2 labelnya. Nah, terus di sini kita pakai bird, kita coba tokenize ya, kita ambil tokenize dari bird-nya, supaya nanti teman-teman, kenapa sebaiknya kalau misalkan bahasa Indonesia, pakai aja tokenizer yang sudah dibuat dengan bahasa Indonesia. Karena kadang ya itu tadi ya, membuat, apa namanya, mungkin ada kata-kata yang seharusnya tokennya sama gitu misalnya dan sebagainya. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, jadi di sini pakai transformer, terus kita tokenizer, ambil tokenizer yang sudah dilatih. Ya ini kita panggil juga sekalian modelnya gitu ya. Model Indobird yang tadi yang sudah dilatih. Sama tahapannya. Nah, ini sampel datasetnya misalnya seperti ini. Kebetulan dataset ini mungkin tidak perlu ini. Nah, kalau misalnya ini karena mungkin datasetnya sudah di-preprocessing ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini, nah tambahan setelah sebelum di sini, jadi teman-teman bisa misalkan masukin preprocessing untuk misalnya merapikan datanya gitu ya. Misalnya di regex dulu, ngilangin tanda R, atau misalnya mau di lower case, atau misalnya mau di kebutuhan yang lainnya, seperti itu. Nah ini sudah, kebetulan data ini contoh datanya. Nah ini contoh cara dia mentokenize-nya. Jadi lagu bosan apa yang aku save gitu. Nah ini, jadi kalau di tokenize dia seperti ini. Nah ini jadi banyak nih misalnya kata hu ini kan. Nah ini boleh misalnya teman-teman hilangkan dulu misalnya. Atau mau dibiarkan gitu ya mungkin karena ada makna sendiri. Nah itu juga boleh. Nah ini jadinya tokenize-nya seperti ini. Tokenize dari setiap katanya. Ini. Seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya, setiap dia punya token yang sama nih, hashtag Q 6195, Q 9195. Terus kalau misalnya, kalau misalnya dia beda gitu ya, ininya hashtagnya apa namanya, punya makna yang beda, ini dia UU jadi beda lagi. Oke, ini sudah. Nah dari semua itu kita coba mentokenize semua kata-katanya seperti ini. Nah, terus biasanya supaya ini kita lihat dulu max length-nya. Jadi berapa panjang dari sentence kita tuh panjangnya berapa. Nah, terus misalkan kita samain gitu panjangnya. Oke, ini. Terus ini attention masking. Nah, ini persiapan data. Jadi data tadi kita bagi ya dari train, test, terus nanti sama validasi, data validation. Ini terus ini kita lihat jumlahnya gitu ya berapa yang jadi train, berapa yang jadi validation, berapa yang jadi tes. Nah ini kita pakai ini ya, kita ubah datanya jadi bentuk tensor. Nah ini tinggal waktu proses kita buat karena ini pakai torch ya sebenarnya kalau ininya library-nya pakai torch. Di torch itu kan sudah ada tensor dataset, sudah ada library data loader-nya, random sample sama sequential sampler.
Nah, ini kita pakai data kita buat tensor dataset itu seperti apa, random sampelnya mau seperti apa, data loadernya mau seperti apa. Nah, terus ini, yaudah ini tinggal kita persiapkan modelnya. Jadi model yang ini for sequence classification, terus ini pakai Adam, terus berkonflik dan sebagainya. Nah, ini tinggal teman-teman pilih gitu ya. Jadi output tensionnya di false, output hidden tension juga di false. Karena kita mau ibaratnya itu return ya. Nah, dari sini tinggal dilatih, ini model kita, terus ini optimizernya, dan ini epochnya mau berapa. Nah, ini saya masih batasin 3 karena takutnya terlalu lama trainingnya, jadi epochnya 3. Nah, ini tinggal kita latih modelnya. Nah, ini proses trainingnya. Proses training, ya ini bisa nanti teman-teman cek, bisa nanti PPT yang saya share boleh dilihat-lihat dulu codingnya. Nah, ini model kita buat lah untuk loss, optimizernya. Ini seperti ini ya, seperti ngelatih model pada torch pada umumnya ya. Nah, ini untuk yang data validation. Nah, terus ini epochnya. Jadi epochnya karena kita bagi dalam batch ya, karena datanya banyak. Ini training, terus nanti kita dapat training loss-nya berapa, akurasinya untuk data validation-nya berapa. Nah, ini training karena saya cuma pakai 3 epoch gitu ya. Jadi di sini akurasinya 0,7 untuk data validation-nya, terus loss-nya 0,63. Nah, ini sebenarnya masih belum bagus gitu ya. Kalau secara ininya harusnya masih belum bagus karena loss-nya masih sangat besar ya, 0,63. Terus akurasinya juga masih 0,70. Karena seharusnya sih kalau udah pakai model yang ini harusnya sudah bisa mendekati 80-an. Karena kalau kita lihat di benchmark-nya ini, kalau teman-teman lihat di benchmark-nya ini, misalkan kita lihat di Indobird yang ini, itu dia kalau tidak salah, di dalam yang Indo LM. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat di ininya, di metric evaluasi performance-nya, untuk yang sentiment analysis, itu kalau di Indobird itu kalau tidak salah 84-an. 84,31. Nah, ini ya. Terus ini misalkan kita predik, jadi dari data yang tadi, kita coba, kan tadi data kita bagi jadi test, trend, sama valid. Nah, ini kita coba evaluasi data kita, terus nanti ini predicting label untuk 181 test sentence gitu ya. Nah, dari situ kita bisa dapat MCC-nya. Jadi di sini bisa pakai metode OF dari Skidler, terus atau bisa juga kita pakai akurasi. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan ini ya, teman-teman, kebutuhan teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita mau melatih model sesuai dengan kebutuhan dataset kita. Jadi kita model yang sudah ada itu kita pakai gitu ya, kita pakai untuk di pre-train bird-nya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa misalkan, saya mau pakai model sendiri, boleh. Misalnya saya cuma butuh tokennya aja, boleh dipakai tokennya aja gitu ya. Cuma misalnya mau pakai token yang sudah dilatih pakai bahasa Indonesia, boleh. Daripada misalnya teman-teman mau pas token itu ya boleh sendiri. Kalau misalkan mau bangun token from scratch juga boleh gitu. Tapi biasanya pakai token yang sudah disediakan aja. Seperti itu. Sama kayak kemarin kita untuk tokenizer kan kita bisa cukup pakai yang disediakan sama Glove, misalkan disediain sama Face AI gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin cara makainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngembanginnya pakai bahasa yang lain, nah itu boleh, bisa di sini. Atau misalnya saya mau training from scratch juga boleh. Karena saya lupa di linknya itu ya. Di link yang disediakan sama untuk model transformernya itu dijelasin kalau misalnya mau, nah yang ini itu dijelasin cara kerja modelnya. Nah, ini apa yang dibutuhkan dan sebagainya, arsitekturnya. Nah, ini bisa teman-teman pakai gitu misalnya, terus decoder encodernya, layarnya seperti apa. Terus misalnya saya mau modelnya misalkan mau coba kalau misalkan enggak 512, nah itu bisa lihat di sini. Bisa nyusun nyusun code-nya dari sini. Kalau misalnya mau explore arsitekturnya, atau misalnya saya mau modifikasi ininya, nah itu bisa lihat di sini. Ini cukup
cukup bagus gitu ya penjelasannya dan sebagainya. Seperti itu. Contoh misalnya kalau teman-teman cuma mau untuk pakai gitu ya di suatu sistem, ya bisa pakai model yang sudah disediakan saja. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan terkait text classification? Oh ya, ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Misalkan karena di Indober ini baru menyediakan untuk sentimen analisis dan summarization. Jadi kalau misalkan untuk spam dan non spam, nah itu mungkin belum tersedia gitu ya, karena ya taksnya baru benchmarknya baru sampai sini. Tuh. Kalau misalnya teman-teman mau ya bisa gitu ya, misalnya saya mau buat labeling spam dan non spam misalnya, saya mau training sendiri boleh, nanti tinggal di publish aja datanya di sini. Apa namanya di Hugging Face ini, teman-teman bisa buka di sini. Karena kita bisa lihat di sini ya, misalkan mau buat itu text classification atau misalkan mau buat summarization gitu ya. Ini udah banyak model. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Terkait ininya. Izin bertanya. Mhm. Untuk yang Hugging Face itu dia hanya terbatas untuk model-model yang perluasan dari yang perluasan dari jaringan CF Tier 1 sejenis deep learning saja, atau mungkin ada model-model sederhana yang boleh di-deploy di sana, maksudnya dititipkan di sana. Oke, kalau di Hugging Face ini sih rata-rata model base-nya itu yang ini sih sudah arsitekturnya udah basis deep learning dan rata-rata sih model yang sudah pakai arsitektur transformer di dalamnya. Kalau sepengalaman saya pakai Hugging Face seperti itu rata-rata, karena memang tujuan dari libraries itu untuk itu gitu. Untuk model-model yang sudah dilatih dengan data yang cukup besar, terus karena kita punya constraint, misalnya komputasi, cost, dan sebagainya, kita cukup misalkan tadi ya, melakukan fine tuning saja. Nah, itu. Jadi memang itu tujuan dari Hugging Face-nya. Tapi kalau misalkan model-model sederhana, misalnya itu saya belum ketemu gitu ya di Hugging Face-nya. Terus pemahaman saya ya mungkin ada yang apakah ada, setahu saya sih ini sudah model-model yang sudah dilatih dengan data yang cukup besar ya. Maksudnya yang sudah jadi rata-rata benchmarknya. Baik, Bu, terima kasih. Izin bertanya Ibu, Mhm. terkait untuk perbedaan dari Indolem dan Indo Benchmark itu apa ya Bu? Oh oke. Baik. Oh ya tadi ada dua ya. Ada Indolem sama Indo Benchmark ya. Sebenarnya ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan apa namanya. Yang mengerjakan atau yang mendeploy itu sama. Nah bedanya itu kalau saya lihat sih yang Indo Benchmark ini versi yang sudah propernya. Jadi mereka sudah buat dokumentasi dan sebagainya. Nah, kalau yang Indolem ini apa namanya? Ini websitenya. Sebenarnya isinya sama. Twitter apa namanya? Orang yang mengerjakannya sama. Cuman ini apa ya? Semacam Indolem itu di dalamnya ada Indobird, ada Indo Benchmark gitu. Jadi kalau saya lihat sih ini cuma beda ininya aja sih, beda 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 apa ya bilangnya, beda dokumentasi aja, beda penulisan dokumentasi. Tapi kalau di Hugging Face-nya Indolem itu yang model-model di Indolem ini ada juga kok model di Indo Benchmark.
Jadi mungkin yang Indo Benchmark ini yang lebih propernya gitu dari segi dokumentasi dan sebagainya. Kalau Indolem ini secara keseluruhannya sih. Dan ini ada GitHub-nya ya kalau misalnya teman-teman mau lihat. Nah, dia tuh ada juga Indo NLP. Jadi sebenarnya mungkin karena orang yang ininya buat masing-masing atau mungkin nanti projectnya seperti apa gitu ya, saya kurang tahu. Tapi sebenarnya Indolem, Indo NLP, Indo NLU yang ini itu sebenarnya sama sih pengembangnya sama, cuman beda penempatan ini aja sih, penempatan dokumentasi dan sebagainya. Setahu saya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini, nah itu bisa di sini ada banyak, ada Indo NLU, Indo NLZ, ini bisa seperti itu. Ini yang Indo NLP gitu ya. Ada lagi yang Indo Benchmark, itu juga punya ini gitu. Terus ada lagi yang Indo Bird, Indolem juga ada GitHub-nya sendiri. Ini beda ininya aja sih, tapi kalau ininya sama sih, sama model yang dilatihnya. Rata-rata semuanya terkumpul di Indo Benchmark. Oke. Izin bertanya lagi Bu, untuk terkait perbedaan dari Indolem, Indo Benchmark, lalu tadi ada Indo NLP sama Indo NLU itu mempengaruhi akurasi akhirnya atau tidak ya? Biasanya iya, karena yang ini ya, yang mana tadi? Misalkan di Indo Benchmark, nah misalnya di Indo NLP nih, nah di Indo NLP ini bisa dilihat dulu tuh biasanya update-nya kapan gitu repositorinya, karena kalau yang saya lihat yang terbaru itu yang yang di Indo Benchmark itu rata-rata gitu, yang di sini Indo Benchmark ini yang yang terbaru yang misalkan disesuaikan dengan dokumentasinya itu biasanya yang ini nih, karena dia ada ada juga versi papernya gitu ya, yang paling baru ini yang 2021. Karena kalau yang Indolem ini kalau yang Indober ini kalau tidak salah versi paper yang mereka update ini tahun 2020 nih ya. Indo Benchmark Dataset Retrieval Language Model for NLP ini 2020. Jadi kalau ngelihatnya mungkin bisa teman-teman lihat dokumentasinya. Nah, sebenarnya kalau di yang Indo Benchmark ini, rata-rata mereka melatih modelnya tuh untuk text generation. Jadi sini ya, untuk text generation sama, ya ini ada fitur extraction-nya ya bagian ini. Ini kan yang bagian model tahun 2020-nya nih, misalkan Indobird, dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang di paper yang Indo Benchmark ini, biasanya yang dipakai itu untuk text generation. Karena di sini ada Indo GPT-nya sama Indobird. Nah, tapi kalau misalnya yang di yang di Indolem, dia itu fokus ke bagian yang ini nih. Ada di sini. Perhitungannya support ini. Dia pakai untuk kasus-kasus sentimen, terus misalkan untuk kasus juga untuk morphological sama sequential labeling. Itu mungkin salah satu bedanya juga ya. Tapi kalau misalnya di ininya, model yang ada yang Indobird itu juga ada masuk di sini gitu. Tapi yang paling terbarunya itu ya yang ini. Bedanya kayak gitu. Kalau Indobar ini semua Indo Benchmark itu semua benchmarknya dimasukin di sini. Kalau Indo LM ini biasanya cuma untuk yang kasus-kasus ini. Yang ini. Dia kan cuma ada model untuk Bird untuk Twitter, sama ada datasetnya. Kalau mau coba. Biasanya ini tiap publikasi paper gitu ya. Kalau saya lihat ininya, mereka buat ininya sendiri gitu ya, buat benchmark modelnya. Walaupun nanti semuanya digabungkan di Indo Benchmark ini. Indo NLU ya tadi kalau salah. Indo NLP gitu. Ini nanti mereka buat ini. Oke. Nah, mungkin seperti itu penjelasan perbedaannya. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan atau ada yang mau diskusikan? Terkait ininya.
Mungkin ini ya salah satu tantangan yang menarik, teman-teman boleh mungkin nanti menggunakan coba-coba gitu ya kalau misalnya mau ngembangkan NLP pakai bahasa daerah, karena itu saya lihat dikit sekali gitu ya. Sedangkan di beberapa negara itu sudah lumayan banyak gitu ya mengembangkan sistem NLP untuk bahasa-bahasa daerahnya gitu. Nah, itu boleh coba gitu, misalkan pakai model transformer gitu. Apakah cukup misalkan untuk fine tuning misalnya pakai model ini. Nah, itu juga apakah language modelnya bisa pakai yang sudah terbentuk dari transformer yang pakai bahasa Indonesia atau mungkin teman-teman harus latih from scratch gitu. Tapi ya itu kalau misalkan latih from scratch mungkin concern-nya adalah komputasi dan datanya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ada diskusikan. Jadi tes classification-nya bisa teman-teman sesuaikan kalau misalkan mau buat project pakai sentimen analisis ya, sentimen analisis untuk bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai metode yang sederhana gitu ya, misalnya mau pakai LSTM aja misalnya, atau misalkan mau pakai RNN aja gitu. Terus datanya labelingnya gitu, misalkan pakai yang itu untuk labeling datanya bisa pakai tools yang itu juga boleh. Biasanya saya kayak gitu ya, kalau misalnya data Twitter atau mungkin teman-teman kemarin tuh sempat ada libraries untuk bahasa Indonesia labeling positif negatifnya. Cuman saya belum ketemu lagi gitu dokumentasi library-nya itu di mana. Jadi kalau ketemu saya coba share ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Oke, baik. Kalau cukup mungkin bisa mungkin sekian untuk materi saya terkait text classification dan terkait penggunaan tools-nya. Mungkin nanti setelah ini kalau teman-teman mau ekspor boleh Hugging Face-nya karena lumayan juga ya untuk portofolio gitu ya di Hugging Face-nya, apalagi kalau misalnya teman-teman ngulik-ngulik model atau ngelatih model atau melakukan generate mungkin di tugas akhirnya gitu ya pakai dataset, ngumpulin dataset sendiri, terus nanti boleh mungkin modelnya itu di-publish gitu ya. Oh iya, di Hugging Face itu ada tutorial ya. Jadi teman-teman ada tutorial cara makainya. Itu bisa dipelajarin ya. Jadi di Hugging Face yang pertama itu nanti ada bagian apa namanya? Yes. Seperti ini ya. Seperti kalau kita pakai bagian dokumentasinya itu cara belajarnya, cara menggunakannya untuk misalkan share model ataupun dataset dan sebagainya itu. Mungkin sekian untuk dari saya materi hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ardika ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu penyampaian materi tentang text classification. Kebetulan memang di angkatan 21 ini yang semester 7 memang banyak juga yang menggunakan model ini untuk tugas besarnya di mata kuliah deep learning juga Bu. Jadi saling berkaitan. Ya. Nah, pagi tadi sudah dijelaskan ada ini ya, BERT, terus juga transformer, dan itu memang kita memang baru-baru inilah mau masuk di deep learning-nya juga. Jadi ya sudah beririsan lah dengan NLP. Baik Ibu. Baik semuanya sudah terakhir pertemuan hari ini, maka saya akhiri. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini, kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Hari selamat. Ya, Ya, terima kasih semuanya. Saya izin leave ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.